Penyebab Casey Stoner sedih dan kecewa dengan balapan MotoGP sekarang. Penyebab mantan juara dunia MotoGP, Casey Stoner, sedih dan kecewa dengan balapan MotoGP sekarang akan diulas Okezone. Rider asal Australia itu menilai balapan MotoGP era saat ini terlalu banyak perangkat atau teknologi yang diterapkan pada motor para pembalap hingga melebihi F1 GP. Casey Stoner merupakan juara dunia MotoGP 2 kali bersama 2 tim berbeda. Pria 37 tahun itu sukses menjadi juara pada MotoGP 2007 bersama Ducati dan mengoleksi titel keduanya pada MotoGP 2011 dengan Repsol Honda sebelum pensiun pada usia 27 tahun di akhir musim 2012 silam. Belakangan ini, Casey Stoner belak-belakan memberikan komentar tentang balapan MotoGP sekarang yang cenderung kurang menarik lagi. Bagaimana tidak, balapan MotoGP saat ini bisa dibilang selalu didominasi oleh para pembalap Ducati. Sementara itu, pada rider pabrikan asal Jepang yakni Yamaha dan Honda masih kesulitan mendapatkan performa terbaiknya. Ducati sendiri menjadi tim yang sering menghadirkan perangkat atau teknologi baru yang kemudian diikuti tim lainnya. Sebab demikian, Casey Stoner mengaku sedih dan kecewa dengan balapan MotoGP sekarang. Juara dunia MotoGP 2 kali itu menilai Dorna selaku penyelenggara MotoGP harus memberikan banyak perubahan agar balapan kembali menarik ditonton. Jika bisa, pria asal Australia itu menyebut akan menghilangkan beberapa hal yang tidak perlu diadakan dalam balapan. Sebut saja seperti winglet, perangkat ketinggian motor, hingga kontrol anti-wheelie. Jika bisa, saya akan membuat beberapa perubahan pada format balapan. Semua hal yang tidak perlu harus dihilangkan, tidak ada winglet, tidak ada perangkat ketinggian motor, tidak ada kontrol anti-wheelie, kontrol traksi dikurangi seminimal mungkin, ungkap Casey Stoner, dikutip dari Speedweek, Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Biaya harus turun dan peraturan harus bertahan selama 10 tahun sehingga pabrikan yang berkinerja buruk dapat mengejar ketertinggalan. Sekarang ini tak ada lagi wheelies di motor. Para rider mempunyai sedikit masalah mengendalikan motor, tambahnya. Lebih lanjut, Casey Stoner menilai motor MotoGP sekarang seharusnya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun nyatanya, banyak tim yang meniru pabrikan lainnya dengan menggunakan sejumlah teknologi hingga melebihi F1 GP. Setiap motor butuh mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing untuk keseimbangan kompetisi. Tapi, saat ini semua orang meniru yang terbaik, yang berarti semua tim mengembangkan diri ke arah yang sama, tegas Casey Stoner. Saya juga kecewa dengan pengembangan ini. Kami mempunyai lebih banyak komponen elektronik dibandingkan Formula 1. Ini harus dihentikan, pungkasnya. VR46 beritahu pembalap MotoGP mereka, perang tidak lagi berguna. Akademi balap VR46 Valentino Rossi sekarang memberitahu pembalapnya bahwa, perang olahraga, tidak akan menguntungkan mereka pada MotoGP. Rossi tentu saja, terkenal dengan persaingan sengitnya dengan sesama rival sepanjang kariernya yang legendaris. Namun, Francisco Bagnaia dan Marco Bezzecchi bertarung mati-matian untuk memperebutkan gelar 2023 tanpa ada dendam dari Rossi yang paling epik. Di masa lalu, tidak biasa berteman baik dengan rival dan bekerja sama dalam latihan, kata Uccio Salucci, manajer tim Muni VR46, kepada Speedweek dilansir dari Crash. Kamu tahu itu lebih baik daripada saya. Ya, bertahun-tahun yang lalu kami mulai menjelaskan kepada para pembalap bahwa, perang olahraga ini tidak lagi berguna, ujar sahabat Rossi itu. Anda harus mencoba untuk bekerja sama dan sangat menghormati rival Anda. Dan sebagai akademi, kami berhasil, tetapi ini bukan hanya tentang Pecco dan Bezzecchi. Kami juga memiliki Luca Marini dan Bezzecchi di dalam garasi dan ada suasana yang menyenangkan. Mereka saling menghormati. Aku Salucci. Pembalap Muni VR46, Bezzecchi menikmati musim terobosan setelah mengantarkan tim Rossi meraih kemenangan balapan MotoGP pertama mereka.
Dia bertarung dengan sesama lulusan Akademi VR46 Bagnaia yang saat ini memperkuat tim pabrikan Ducati dalam persaingan perebutan gelar. Kami sangat senang bisa melakukannya dengan cara ini, setidaknya sejauh ini. Jika mereka mulai bertarung besok, kita akan lihat bagaimana mengaturnya, ujar Salucci. Saya rasa mereka tidak akan bertarung karena mereka anak laki-laki cerdas yang tumbuh bersama. Baca juga, soal lawan gelar juara, Justin Gaethje pilih Charles Oliveira dibanding Islam Makhachev. Ini adalah aspek yang membuat perbedaan besar. Mereka saling menghormati dan telah melihat bahwa satu orang menarik yang lain dan mereka dapat saling membantu, ucap Salucci. Apakah kerja tim ini adalah rahasia dari musim luar biasa VR46 sejauh ini? Tentu, saya sangat setuju, kata Salucci. Sangat membantu bahwa mereka selalu bersama di rumah. Mereka menghabiskan 9 jam sehari untuk berlatih bersama. Menghabiskan begitu banyak waktu bersama juga menciptakan persahabatan dan rasa hormat, tutur Salucci. Akademi Rossi menjalani restrukturisasi besar-besaran pada awal tahun ini. Mereka melepaskan tanggung jawab Salucci atas akademi untuk membiarkannya fokus pada tim MotoGP. Itu sedikit berubah karena benda itu menjadi sangat besar, ucap Salucci. Jadi kami memutuskan untuk membagi peran sedikit karena akan sulit untuk terus seperti itu. Jadi saya tetap di tim dan Carlo Casabianca, sang pelatih, mengambil alih akademi. Ini jauh lebih baik untuk saya dan akademi, tetapi terutama untuk para pembalap, ujar Salucci. Kami selalu sekelompok teman yang selalu melakukan sedikit hal bersama. Itu juga kekuatan kami sampai titik tertentu. Tetapi, banyak hal telah berubah dan menjadi sedikit lebih besar. Itulah mengapa benar untuk mengubah situasi secara internal di VR46 dan membagi peran untuk kebaikan kita sendiri. Salucci berharap melihat pembalap yang mewakili tim MotoGP Muni VR46 yang lulus melalui Akademi VR46 mencapai kesuksesan. Tentu saja, ya, itu mungkin, aku Salucci. Akademi pasti akan mulai mencari talenta muda lagi sekarang, seperti yang telah kami lakukan di masa lalu. Tetapi, saya pikir butuh waktu untuk itu. Setelah Marini dan Bezzecchi, saya harap Celestino Vietti akan datang. Namun, kami juga harus bekerja dengan pembalap di tim yang bukan berasal dari akademi, kata Salucci. Para pembalap MotoGP akan kembali melanjutkan persaingan pada seri balap MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone, 4–6 Agustus. Murid Valentino Rossi bersaing berebut gelar juara MotoGP 2023, Francisco Bagnaia tanggapi santai. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marco Bezzecchi dalam memperebutkan gelar juara MotoGP 2023. Meski sama-sama berstatus murid Valentino Rossi, Bagnaia santai menanggapi persaingannya dengan Bezzecchi. Bagi Bagnaia, tidak ada perbedaan dalam persaingannya melawan sahabat atau tidak. Namun, karena punya hubungan dekat dengan Bezzecchi, Pecco sapaan akrab Bagnaia merasa tak masalah jika punya masalah karena bisa diselesaikan dengan baik-baik. Dari sudut pandang saya, itu sama saja, saat kamu bertengkar, kamu berkelahi, ujar Bagnaia mengomentari persaingannya dengan Bezzecchi, dilansir dari Speedweek, Minggu, tanggal 30 Juli tahun 2023. Perbedaannya adalah kami, dirinya dan Bezzecchi, bisa berbicara satu sama lain di rumah, lanjutnya. Penyebab Alvaro Bautista tak masuk 10 besar di RACE 1 WSBK Ceko. Alvaro Bautista tak mampu memperlihatkan performa terbaiknya di RACE pertama World Superbike WSBK Ceko pada Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023. Dirinya gagal menyelesaikan balapan di zona 10 besar. Ia hanya bisa menempati peringkat ke-12 di RACE 1 WSBK Ceko 2023.
Alvaro Bautista hanya bisa naik 2 peringkat dari posisi awal balapannya, yakni P14. Hal ini menunjukkan bahwa penampilan kurang apiknya itu sudah ia perlihatkan sejak sesi Superpole. Pembalap Aruba.it Racing, Ducati tersebut akhirnya menjelaskan penyebab dirinya gagal menorehkan hasil maksimal di WSBK Ceko 2023. Salah satunya adalah masalah suku cadang motor balapnya, yang membuat dirinya harus kehilangan waktu sekitar 20 detik. Saya berpikir untuk memakai ban slick, tapi itu terlalu berisiko, dan dengan ban intermediate saya tidak pernah merasa nyaman karena saya tidak bisa melaju kencang dalam kondisi basah maupun kering, kata dia, dikutip Tempo.co dari laman resmi WSBK. Saya hanya mencoba mengambil keuntungan di beberapa lap pertama tapi start dari belakang selalu lebih sulit karena saya harus menyalip pembalap lain. Saat saya memasuki padok untuk mengganti ban, kami mengalami masalah dengan suku cadangnya, tambah dia. Lebih lanjut Alvaro Bautista menjelaskan bahwa itu bukan hari terbaiknya. Namun dirinya tetap melihat adanya sisi positif di Race 1 WSBK Ceko 2023. Menurutnya, dia masih bisa menemukan catatan waktu di tempat kering, dan tidak merasa terlalu buruk dengan motor balapnya. Alvaro Bautista sendiri saat ini masih menempati peringkat pertama di klasemen WSBK 2023 sementara dengan torehan 395 poin. Dirinya masih unggul 54 angka dari rival terdekatnya, yakni Toprak Razgatlioglu Pata Yamaha Prometheon. Rea peringatkan tak euforia tanggapi kemenangan perdananya di WSBK 2023. Kemarau panjang di World Superbike WSBK MOS berakhir buat Jonathan Rea dan Kawasaki, Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023. Gembira pasti ada, tapi pembalap tersebut tak mau merayakan berlebihan. Rea mengendarai motor dengan taktik yang cerdas dan meraih kemenangan pertamanya musim ini. Di lintasan yang mengering, ia mengandalkan ban intermediate dan dengan demikian menyelamatkan dirinya dari pergantian ban. Di awal balapan, Rea menyerang dengan keras untuk melepaskan diri dari pembalap lain yang memakai jenis ban serupa. Taktik itu berhasil. Pada lap terakhir, Rea kembali mengalami momen mengejutkan saat motor Yamaha milik Lorenzo Baldassari masuk ke lintasan di tikungan 2. Saya sangat gugup. Saya terjatuh di tikungan 1 dan sebuah motor berada di tengah lintasan. Crash membuat saya lupa seberapa besar keunggulan saya, apakah itu 4 atau 5 detik. Saya tidak ingin membuat kesalahan. Tapi, lap terakhir sangat bagus. Jelas bahwa saya akan memenangi balapan jika saya tidak melakukan kesalahan bodoh. Selalu ada perasaan yang sangat menyenangkan ketika Anda keluar dari tikungan terakhir saat Anda mengibarkan bendera kotak-kotak pertama. Saya melihat mekanik saya di dinding pit. Perasaan yang sangat luar biasa, ujar pria Irlandia Utara. Sangat menyenangkan. Kami mengalami beberapa kesulitan saat ini, jadi kami harus mengambil setiap kesempatan yang ada dan kami berhasil melakukannya hari ini. Tim saya saat ini tidak mendapatkan podium dan kemenangan yang layak mereka dapatkan, sama seperti saya. Mereka bekerja sangat keras. Senang rasanya melihat semua orang begitu bahagia. Ini adalah kemenangan pertama Rea di Autodrome. Ini benar-benar luar biasa. Saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan MOS. Saya lebih menyukai Brno, kata sang juara dunia WSBK 6 kali. Dalam hal pemilihan ban, Rea punya insting bagus. Kendati demikian, ia mengalami kesulitan pada lap-lap awal saat bersaing di papan tengah. Saya selalu berusaha membuat keputusan yang tepat dan menghindari keputusan yang berisiko atau emosional. Tapi itu sulit karena kita tidak pernah tahu bagaimana cuaca akan berkembang. Bisa berubah dengan cepat, ucapnya. Pada awalnya, saya harus bersabar. Pembalap yang menggunakan ban hujan lebih cepat. Bassani sudah lolos.
Saya tahu saya membuat pilihan ban yang tepat dan hanya harus menunggu balapan berkembang sesuai keinginan saya. Ketika saya melihat Bassani masuk pit, saya tahu balapannya sudah berakhir. Saya sadar bahwa saya bisa menyelesaikan balapan dengan para pembalap menengah. Itu adalah keputusan yang tepat. Saya yakin sejak awal bahwa itu adalah keputusan yang tepat. Saat saya unggul 10 detik, saya tidak ingin melakukan hal bodoh. Toprak Razgatlioglu makin mendekat menjelang akhir. Saya ingin bereaksi sedikit tetapi motornya sangat tidak stabil. Saya pikir itu adalah pengaturan yang terlalu lembut. Saya ingin mendorong sebanyak mungkin tanpa mengambil risiko. Rea tidak ingin melebih-lebihkan kemenangan di Moss. Kami harus berhati-hati, ia memperingatkan. Saya menang hari ini karena kondisinya aneh. Ini adalah balapan di mana pemilihan ban sangat penting. Dan kami membuat pilihan yang tepat. Kami harus menikmati momen ini, tapi kami juga harus menyadari bahwa kami bukan yang terbaik. Kemenangan itu datang pada saat pencapaian sangat dibutuhkan. Setelah balapan, Rea ditanya tentang rumor Yamaha. Juara dunia 6 kali ini belum membuat keputusan apakah dia akan memenuhi kontraknya dengan Kawasaki, berganti pabrikan, atau mengakhiri karirnya. Seperti yang saya katakan pada Kamis, rumor tetaplah rumor. Saya akan berbicara dengan tim dan keluarga saya selama liburan musim panas. Sejauh ini, saya belum membuat keputusan untuk tahun depan. Saya harus memikirkan banyak hal dari sudut pandang pribadi, ujar Rea. Dani Pedrosa sangat dihormati pembalap KTM MotoGP. Kenapa data telemetri Dani Pedrosa sangat disukai pembalap KTM MotoGP? Dalam beberapa pekan terakhir juga ramai dibicarakan soal masa depan Fernandes, mengingat kontraknya habis pada akhir 2023 dan KTM berniat memboyong Pedro Acosta ke MotoGP. Karena tidak ada ruang di tim pabrikan, talenta muda Oto-Oto harus mendarat di gas-gas Tech 3 menggantikan Augusto atau Espargaro. Tetapi Stefan Pierer, CEO Pierer Mobility AG, mengomentari situasi tersebut dalam sebuah wawancara dengan media Jerman, Speedweek. Kami ingin memberi Paul kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia telah pulih. Jika dia baik-baik saja, dia juga akan membalap musim depan. Acosta akan mengendarai KTM MotoGP pada tahun 2024, jika diperlukan kursi tambahan akan kami atur sendiri. Kami telah memperpanjang kontrak Fernandes. Saya yakin tempat akan tersedia dan kami akan mampu bersaing dengan 5 pembalap kami. Di KTM mereka tenang, kita lihat apa yang terjadi. Upaya dengan LCR tidak berhasil, jadi perlu dipahami bagaimana KTM akan menyusun line-up pembalap yang akan tetap berada di luar formasi saat ini di grid. Sebagaimana kita ketahui, pada musim 2023, satu-satunya rookie yang berada di grid adalah Augusto Fernandes yang sejauh ini tampil cukup baik. Dia sejauh ini mengumpulkan 42 poin dan menempati posisi 14 klasemen. Hasil terbaiknya adalah tempat keempat yang diperoleh dalam balapan di Le Mans. Juara bertahan Oto-Oto itu bekerja keras untuk beradaptasi dengan KTM RC16 miliknya. Sayangnya, di tim gas-gas Tech 3 dia tidak mendapatkan memanfaatkan berbagi pengalaman dengan Paul Espargaro di paruh pertama musim. Hal itu juga akan berguna bagi pembalap berusia 25 tahun asal Madrid itu. Paul akan kembali balapan di Silverstone dan kita akan melihat apakah dia juga akan memberikan efek positif pada tim. Augusto Fernandes berbicara tentang pentingnya peran Dani Pedrosa di KTM. Jika Paul Espargaro sebagai rekan satu tim yang tak mampu membantunya, ada pembalap lain yang penting bagi Fernandes. Dia adalah Dani Pedrosa, test rider KTM. Augusto berujar, sejujurnya, yang paling membantu saya adalah ketika kami memiliki Dani Pedrosa di trek. Di tes di Malaysia dan di balapan Jerez. Dia mengendarai motor dengan tepat dan telemetri menunjukkan bahwa dia sangat cepat. Di Jerez dia secepat atau lebih cepat dari pembalap pabrikan, kata Augusto kepada media DAZN.
Augusto Fernandes juga menjelaskan bahwa lebih mudah baginya untuk melihat data Dani Pedrosa dibandingkan dengan pembalap KTM lainnya. Data telemetrinya lebih normal dan saya memahaminya. Ketika melihat data Brad Binder, saya melihat saat dia memasuki tikungan jauh lebih cepat dari saya, tetapi saya tidak bisa mengikuti gaya itu, katanya. Pembalap KTM Brad Binder memuji legenda MotoGP Dani Pedrosa, menyebutnya sebagai test rider terbaik yang bisa diminta siapapun. Pedrosa membalap di kelas utama antara 2006 dan 2018, menang 31 kali dan menjadi runner-up di kejuaraan dalam 3 kesempatan, di mana dia melakukan semua ini bersama Honda. Jack Miller juga menyebut Dani Pedrosa sebagai test rider terbaik di grid, setelah pembalap Spanyol itu menyelesaikan balapan sprint MotoGP Jerez di urutan ke-6. Dani Pedrosa melakukan pekerjaan luar biasa, pengalaman yang dia miliki di trek ini telah membantu kami dan melihat datanya telah membantu kami, kata Miller. Dani Pedrosa sangat dihormati pembalap KTM MotoGP. Kenapa data telemetri Dani Pedrosa sangat disukai pembalap KTM MotoGP? Dalam beberapa pekan terakhir juga ramai dibicarakan soal masa depan Fernandes, mengingat kontraknya habis pada akhir 2023 dan KTM berniat memboyong Pedro Acosta ke MotoGP. Karena tidak ada ruang di tim pabrikan, talenta muda Oto harus mendarat di gas-gas Tech 3 menggantikan Augusto atau Espargaro. Tetapi Stefan Pierer, CEO Pierer Mobility AG, mengomentari situasi tersebut dalam sebuah wawancara dengan media Jerman, Speedweek. Kami ingin memberi Paul kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia telah pulih. Jika dia baik-baik saja, dia juga akan membalap musim depan. Acosta akan mengendarai KTM MotoGP pada tahun 2024, jika diperlukan kursi tambahan akan kami atur sendiri. Kami telah memperpanjang kontrak Fernandes. Saya yakin tempat akan tersedia dan kami akan mampu bersaing dengan 5 pembalap kami. Di KTM mereka tenang, kita lihat apa yang terjadi. Upaya dengan LCR tidak berhasil, jadi perlu dipahami bagaimana KTM akan menyusun line-up pembalap yang akan tetap berada di luar formasi saat ini di grid. Sebagaimana kita ketahui, pada musim 2023, satu-satunya rookie yang berada di grid adalah Augusto Fernandes yang sejauh ini tampil cukup baik. Dia sejauh ini mengumpulkan 42 poin dan menempati posisi 14 klasemen. Hasil terbaiknya adalah tempat keempat yang diperoleh dalam balapan di Le Mans. Juara bertahan Oto itu bekerja keras untuk beradaptasi dengan KTM RC16 miliknya. Sayangnya, di tim gas-gas Tech 3 dia tidak mendapatkan memanfaatkan berbagi pengalaman dengan Paul Espargaro di paruh pertama musim. Hal itu juga akan berguna bagi pembalap berusia 25 tahun asal Madrid itu. Paul akan kembali balapan di Silverstone dan kita akan melihat apakah dia juga akan memberikan efek positif pada tim. Augusto Fernandes berbicara tentang pentingnya peran Dani Pedrosa di KTM. Jika Paul Espargaro sebagai rekan satu tim yang tak mampu membantunya, ada pembalap lain yang penting bagi Fernandes. Dia adalah Dani Pedrosa, test rider KTM. Augusto berujar, sejujurnya, yang paling membantu saya adalah ketika kami memiliki Dani Pedrosa di trek. Di tes di Malaysia dan di balapan Jerez. Dia mengendarai motor dengan tepat dan telemetri menunjukkan bahwa dia sangat cepat. Di Jerez dia secepat atau lebih cepat dari pembalap pabrikan, kata Augusto kepada media DAZN. Augusto Fernandes juga menjelaskan bahwa lebih mudah baginya untuk melihat data Dani Pedrosa dibandingkan dengan pembalap KTM lainnya. Data telemetrinya lebih normal dan saya memahaminya. Ketika melihat data Brad Binder, saya melihat saat dia memasuki tikungan jauh lebih cepat dari saya, tetapi saya tidak bisa mengikuti gaya itu, katanya. Pembalap KTM Brad Binder memuji legenda MotoGP Dani Pedrosa, menyebutnya sebagai test rider terbaik yang bisa diminta siapapun. Pedrosa membalap di kelas utama antara 2006 dan 2018,
menang 31 kali dan menjadi runner-up di kejuaraan dalam 3 kesempatan, di mana dia melakukan semua ini bersama Honda. Jack Miller juga menyebut Dani Pedrosa sebagai test rider terbaik di grid, setelah pembalap Spanyol itu menyelesaikan balapan sprint MotoGP Jerez di urutan ke-6. Dani Pedrosa melakukan pekerjaan luar biasa, pengalaman yang dia miliki di trek ini telah membantu kami dan melihat datanya telah membantu kami, kata Miller.